Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 128. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tatapan mata Soyen melirik ke sana dan juga kemari. Dia dengan cepat menemukan jawabannya dan memutuskan untuk memulai dengan api surgawi yang paling familiar. Soyen segera mengatakan, api surgawi ledakan bumi, sekarang adalah giliran pertamamu. Alasan kenapa Soyen memilih api surgawi ledakan bumi dikarenakan api itu adalah yang paling rendah peringkatnya di antara 3 api surgawi lainnya yang dimiliki Soyen, dan juga yang merupakan paling mudah untuk dikendalikan. Setelah memilih api surgawi, Soyen tidak ragu lagi. Dia mulai mengaktifkan mantra api di dalam tubuhnya, dan hal ini membuat Soyen terkejut bahwa jalur operasional dari mantra api berbeda dari sebelumnya. Banyak jalur-jalur aneh kini telah muncul, dan ketika mantra api beredar, jalur-jalur aneh ini saling bersilangan. Beberapa berada di dalam meridian Soyen, sementara yang lainnya pun meluas ke berbagai arah di dalam tubuh Soyen. Hal seperti ini membuat Soyen berkata sungguh menakjubkan. Tidak yakin apakah itu karena kekuatannya telah meningkat atau karena Soyen memiliki 3 keajaiban di dalam tubuhnya. Untuk sementara waktu aku akan mengesampingkan hal-hal yang tidak kupahami. Aku sudah pernah melahap api surgawi ledakan bumi sebelumnya, jadi kompabilitasnya tinggi dan seharusnya tidak terlalu sulit. Soyen langsung mengarahkan api surgawi ledakan bumi untuk bergerak dengan cepat di sepanjang jalur operasional di dalam tubuh Soyen tersebut. Kemanapun api surgawi ledakan bumi lewat, jalur misterius di dalam tubuh meridian Soyen perlahan berubah menjadi merah, dan kemudian saat api surgawi ledakan bumi beredar semakin cepat, jalur-jalur misterius itu juga menjadi semakin transparan. Kemajuan dari teknik 8 surga yang ekstrim bergantung pada kata-kata penggabungan, dan ini merupakan kesimpulan yang telah Soyen pelajari secara seksama. Yang disebut sebagai penggabungan berarti mengintegritaskan sepenuhnya dari 3 keajaiban dengan seluruh jalur operasional dari teknik 8 surga yang ekstrim. Soyen sedikit mengerutkan alisnya, memerintahkan api surgawi ledakan bumi untuk menyatu dengan salah satu jalur tersebut. Api surgawi ledakan bumi dengan patuh meresap ke dalam meridian Soyen, meluas ke jalur ilusi yang telah menonjol dan saling menyebar satu sama lain. Jalur ilusi tersebut pada saat ini dengan cepat berubah menjadi warna coklat kemerahan. Soyen lalu bergumam, mungkinkah keajaiban dari teknik 8 surga yang ekstrim terletak pada perluasan meridian cabang dari meridian utama aslinya, sehingga membuka meridian tersembunyi dan membentuk sebuah jalur meridian baru sebagai operasional untuk dirinya sendiri yang cukup unik. Soyen pada akhirnya mengerti kenapa jalur-jalur ilusi itu mengeras seperti meridian, karena ternyata itu adalah meridian-meridian tersembunyi yang tidak terhitung jumlahnya dan belum terbuka di dalam tubuh dari Soyen. Soyen juga memiliki sebuah pemahaman tubuh manusia itu sangatlah misterius. Bagian-bagian yang benar-benar bisa digunakan sangatlah sedikit. Banyak meridian dan juga titik-titik akupuntur di dalam tubuh sebenarnya dalam keadaan tertutup dan juga tersembunyi. Sulit untuk bisa membuka hal seperti ini kecuali memiliki sebuah teknik kultivasi yang sangat luar biasa. Potensi tubuh manusia terkait erat dengan tingkat keterbukaan dari meridian tersembunyi itu. Semakin banyak meridian tersembunyi itu terbuka, maka semakin besar potensi dari manusia tersebut. Soyen berkata tidak heran jika teknik 8 surga yang ekstrim bisa terus meningkat dan bahkan menampung 3 keajaiban dunia secara bersamaan, bahkan menggabungkan kekuatan mereka untuk melepaskannya. Ternyata teknik ini terus memperluas potensi di dalam tubuh manusia. Ketika pikiran dari Soyen berkecamuk, api surgawi ledakan bumi telah menyelesaikan penggabungan
dengan seluruh jalur meridian baru prosesnya begitu lancar, Soyen menecakkan lidah dengan cukup takjub. Sebenarnya tidak sulit dipahami, api surgawi ledakan bumi memiliki peringkat yang paling rendah. Soyen telah menyerapnya sebelumnya, membuat keduanya tidak terpisahkan, dan itu hanyalah transfer dari Dantian ke dalam meridian tersembunyi. Soyen tertawa. Jika dilihat dari sudut pandang ini, maka pengembangan dari mantra api sama sekali tidak sulit. Aku juga sudah menelan roh hantu, jadi aku hanya perlu memberikan bimbingan padanya. Namun, kemungkinan hanya segel roh yang cukup merepotkan, karena aku masih perlu menelannya terlebih dahulu. Tapi benarkah demikian? Apakah kemajuan yang dilakukan oleh sesuatu yang bisa menentang surga akan benar-benar terjadi? Teknik kultivasi seperti teknik 8 surga yang ekstrim yang hanya ada di dalam sebuah legenda. Mungkinkah sesederhana seperti apa yang dipikirkan Soyen? Jelas jawabannya tentu tidak. Soyen menyadari bahwa dia telah salah, dan bahkan kesalahannya sangat besar. Penggabungan api surgawi ledakan bumi dengan meridian baru memang berjalan lancar. Tidak ada keraguan tentang hal seperti itu, dan juga tidak ada sebuah ketidaknyamanan yang muncul setelah penggabungan selesai. Soyen sangat yakin akan hal ini. Namun, pada akhirnya Soyen memperhatikan sebuah fenomena aneh di dalam tubuhnya. Karena hanya 1/3 dari seluruh meridian yang ada di dalam tubuh Soyen setelah penggabungannya berwarna coklat kemerahan. Sementara meridian-meridian baru yang lainnya kali ini semuanya berwarna putih. Soyen mulai merasa gelisah. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Perbedaannya dengan warna coklat kemerahan sebelumnya sangat besar, dan itu hanya 1/3 saja. Jika aku tidak salah, 2/3 sisanya seharusnya dicadangkan untuk roh hantu dan juga segel roh. Syarat untuk peningkatan teknik 8 surga yang ekstrim mengharuskan ketiga keajaiban itu hadir secara bersamaan. Benar, secara bersamaan. Masalahnya pasti ada di sini. Jalur meridian seperti ini benar-benar mirip seperti tren umum pada dunia. Masing-masing dari 3 keajaiban menempati satu bagian lainnya, membentuk keseimbangan 3 bagian tersebut, dan kemudian akan membuat semuanya menjadi lebih damai. Jika hanya ada satu yang hadir, keseimbangannya akan hilang dan kemudian membuat semuanya dalam keadaan kekacauan. Kecuali jika ketiganya bergabung untuk membentuk situasi yang terpadu. Apabila tidak, ketika keajaiban pertama dari ketiganya akan menyatu, yang kedua harus segera menyatu, diikuti oleh yang ketiga untuk bisa mempertahankan keseimbangan yang nyata. Jadi inilah aspek yang mendalam dari teknik 8 surga yang ekstrim. Sialan, bahkan poin penting seperti ini tidak tertulis di dalam teknik 8 surga yang ekstrim. Untungnya aku bisa menemukan kesalahannya. Soyen akhirnya mampu memahami kunci kemajuan dari teknik 8 surga yang ekstrim, dan itu akan sangat membantu kultivasinya di masa depan. Namun syaratnya dia harus bisa mengatasi rintangan saat ini terlebih dahulu, yaitu membuat keseimbangan di dalam tubuhnya. Jika tidak mampu, maka kemungkinan tubuh Soyen akan dihancurkan dari dalam. Dengan hanya sepertiga meridian yang ditempati oleh api surgawi, ketidakseimbangan telah terbentuk. Sepertiga dari seluruh tubuh dari Soyen pada saat ini, kepala hingga bahu, mulai berpijar dengan warna merah menyala. Pakaian yang digunakan Soyen terus berubah menjadi debu, sementara 2/3 bagian tubuhnya perlahan kehilangan vitalitas yang kemudian layu. Soyen pun kali ini berteriak, "Leluhur roh pendendam, datanglah padaku!" Dalam sekejap Soyen meraih roh hantu di hadapannya, meraung ganas, dan kemudian dia pun menyerap leluhur roh pendendam ke dalam tubuhnya dengan cepat, menggabungkan di sepanjang jalur operasional atau meridian dari teknik 8 surga yang ekstrim. Setidaknya ini harus berfungsi sebagai penahan. Soyen menatap gugup pada leluhur roh pendendam yang telah masuk dalam tubuhnya. Wajah Soyen menegang, dan kali ini terlihat adanya sebuah retakan
yang muncul di tubuhnya lalu mengeluarkan beberapa bercak berwarna merah mengejutkan. Leluhur roh pendendam seperti yang telah diduga oleh Soyen dengan lancar bergerak di sepanjang jalur meridian dari teknik 8 surga yang ekstrim. Seolah merasakan suasana hati dari seorang Soyen, leluhur roh pendendam dengan cepat melewati 2/3 meridian yang bukan berwarna coklat kemerahan melainkan berwarna putih abu-abu pucat. Soyen berkonsentrasi penuh mengirimkan energi ke dalam leluhur roh pendendam dan berharap situasinya membaik. Hal itu dilakukan sambil mengatakan, selama leluhur roh pendendam bisa melewati sepertiga area dari api surgawi ledakan bumi menyatu dengan seluruh meridiannya satu kali saja, ia pasti akan bisa membentuk wilayahnya sendiri di sepertiga bagian yang lainnya. Dan mungkin akan ada titik balik. Api surgawi dan juga leluhur roh pendendam yang merupakan roh hantu tersebut tiba-tiba menjadi bermusuhan satu sama lain. Meridian yang telah diduduki oleh api surgawi ledakan bumi telah diselimuti oleh kekuatan api yang sangat pekat, menghalangi setiap langkah dari leluhur roh pendendam. Ketika keduanya saling bersentuhan, langsung mengeluarkan suara desisan energi yang ada meluap menembus organ-organ di dalam tubuh Soyen sampai ke kulitnya. Hal itu membuat Soyen menyemburkan cairan merah dari dalam tubuhnya yang membuat dia tampak aneh dan juga menakutkan. Soyen bisa merasakan vitalitas dalam tubuhnya terkuras dengan cepat. Tidak peduli dengan rasa sakit dalam dirinya sendiri, dia kemudian berteriak, "Hancurkan untukku!" Soyen pun mengubah leluhur roh pendendam menjadi jarum untuk membuatnya berputar dengan kecepatan tinggi, menerobos ke dalam satu titik. Soyen tidak menyangka metodenya cukup efektif. Peringkat dari leluhur roh pendendam jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan api surgawi ledakan bumi, dan setelah dipadatkan menjadi jarum, ujung tajamnya tidak tertahankan. Saat seluruh tubuh Soyen kali ini sudah berlumuran dengan cairan merah, leluhur roh pendendam yang sudah berubah menjadi jarum itu pun menembus penghalang energi dari api surgawi ledakan bumi, melaju dengan cepat, kemudian menyatu dengan sepertiga meridian kosong yang ada di dalam tubuh dari seorang Soyen. Soyen pada akhirnya bisa menghela napas lega. Rasa sakit di tubuhnya telah berkurang secara signifikan berkat penyeimbangan dua energi tersebut. Soyen baru saja lolos dari bencana, wajahnya yang pucat kembali berubah seperti sebelumnya dan dia berkata, "Akhirnya energi di dalam tubuhku seimbang juga. Selama tidak ada salah satu dari mereka yang mendominasi, maka tidak akan ada bahaya langsung bagi hidupku. Sekarang sudah saatnya aku menggunakan kekuatan dari segel roh. Tapi aku belum menaklukkan makhluk ini dan menyerap segel roh. Ini benar-benar hal yang cukup merepotkan." Pandangan mata dari Soyen langsung tertuju pada segel roh yang berbentuk tubuh batu yang mengeras di hadapannya. Ekspresi wajah Soyen terlihat nampak pahit dan dia pun berkata kembali, "Sekarang semua energiku terfokus untuk menjaga keseimbangan antara api surgawi dan juga roh hantu. Jika aku membagi perhatian dan kekuatanku untuk menyerap segel roh, aku bertanya-tanya apakah akan ada bahaya yang mengancam jiwaku. Seandainya aku mengetahui hal seperti ini, pasti aku sudah menyerap dan juga menaklukkan segel roh sebelum aku meningkatkan teknik 8 surga yang ekstrim." Kelalaian ini benar-benar menimbulkan sesuatu yang tidak terduga. Tapi sekarang apa yang harus kulakukan? Soyen ragu-ragu sejenak. Dia mencari solusi dan takut jika melakukan kesalahan, maka teknik kultivasinya pasti akan hancur. Hal yang paling buruk adalah kematian. Jika teknik kultivasi Soyen hancur, itu juga akan menghancurkan harapan Soyen untuk bisa meningkatkan kekuatan dan juga menghidupkan kembali klan Xiao ke dalam kejayaan. Justru berkat teknik 8 surga yang ekstrim untuk bisa mengakomodasi 3 keajaiban dunia itulah membuat Soyen bisa maju pada level kekuatan saat ini. Dan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa teknik 8 surga yang ekstrim itu setara dengan kehidupan kultivasi seorang Soyen. Dalam sekejap saja pikiran Soyen telah melakukan analisa dan dirinya terdiam, tidak berani mengambil langkah dengan gegabah. Dikarenakan masalah seperti ini sangatlah penting dan bahkan kesalahan sedikit pun bisa menyebabkan kerugian yang tidak bisa dipulihkan. Api surgawi ledakan bumi dan
juga leluhur roh pendendam di dalam tubuh Soyen. Meskipun saling bertentangan, diam-diam mereka mulai menyusup ke sepertiga wilayah yang kosong dari meridian Soyen. Meskipun hanya sedikit penyusupan, hal itu tetap diperhatikan oleh Soyen, membuat keringat dingin mengalir di dahinya. Jika Soyen benar-benar membiarkan api surgawi dan juga roh hantu melanjutkan penyusupannya ke dalam area kosong di dalam meridian, bukankah tidak akan ada tempat lagi yang tersisa bagi segel roh? Dan jika hal seperti itu terjadi dengan salah satu dari 3 keajaiban dunia yang hilang untuk kemajuan teknik 8 surga yang ekstrim, siapa yang mengetahui situasi seperti apa yang akan didapatkan Soyen selanjutnya? Soyen kali ini akan berusaha mencapai penggabungan segel roh sebelum api surgawi dan juga roh hantu menyelesaikan penyusupan mereka pada bagian meridian yang kosong yang berwarna putih keabu-abuan. Soyen pun berpacu dengan waktu. Dia berkata, aku tidak punya pilihan lain selain bertindak untuk secepat mungkin. Telapak tangan dari Soyen tiba-tiba diayunkan. Dia menghantam dengan keras tubuh batu dari segel roh. Akhirnya, pung! Batu yang ada pada segel roh itu secara perlahan berhamburan. Retakan juga telah muncul. Segel roh yang telah mengenali Soyen sebagai tuannya pada saat ini memberikan sedikit perlawanan karena tidak ingin dihancurkan oleh telapak tangan Soyen itu. Cangkang batu di luar dari segel roh kini telah retak. Tak lama kemudian, sosok yang memiliki warna hijau seperti giok melayang tenang di udara, memandang Soyen dengan penuh kebingungan. Tidak tahu apa yang dimaksud oleh Soyen, kenapa menghancurkan cangkang batu miliknya. Soyen tiba-tiba saja berteriak, dengan darahku sebagai pemandu, segel roh masuklah ke dalam tubuhku. Kekuatan hisap pun muncul di telapak tangan Soyen. Dia menarik segel roh ke arahnya, lalu membuka mulutnya lebar-lebar dan kemudian menelan segel roh tersebut. Pada saat benturan dan hisapan itu terjadi, Soyen nyaris berhasil mengeluarkan sisa energi sebelum akhirnya dao kiri dalam tubuhnya tiba-tiba stagnan. Kendalinya atas api surgawi dan juga roh hantu menjadi melemah. Hal itu membuat api surgawi dan juga roh hantu yang tadinya nampak tenang segera meledak. Rasa sakit yang luar biasa menusuk dari dalam tubuh Soyen dan terus-menerus menggerogoti saraf-saraf di dalam diri Soyen ini. Seluruh pembuluh di dalam tubuh Soyen berkedut dengan hebat, membuat pernapasannya kali ini menjadi sedikit sakit. Soyen terengah-engah. Dengan cepat dia meminum cairan Qingling untuk mengisi doqi di dalam tubuhnya yang telah habis. Mempertahankan konsumsi doqi dalam jumlah besar secara bersamaan masih terlalu berat bagi Soyen yang berada di tahap menengah bintang 4 dodi. Api surgawi dan juga roh hantu secara bertahap stabil di bawah kendali doqi milik Soyen, tapi mereka masih secara perlahan merayap menuju area kosong dari meridian Soyen. Pada saat itu segel roh akhirnya memahami bahwa Soyen bermaksud untuk menyerap dirinya. Hal itu membuat segel roh menjadi sangat marah. Mengenali Soyen sebagai seorang tuan adalah satu hal yang pasti, tapi ditelan dan juga diserap adalah hal yang lain. Energi dari segel roh langsung melonjak. Dalam sekejap tubuh ilusinya yang berwarna hijau segera tertutup oleh lapisan-lapisan batu dan berubah menjadi seperti telur batu. Hal itu menahan invasi dari doqi milik Soyen. Soyen, raut wajahnya penuh ketidakberdayaan. Dia jengkel dan berkata, sialan, segel roh ini benar-benar berbeda dari api surgawi dan juga roh hantu. Api surgawi dan juga roh hantu melawan sampai mati, menyerang balik tuannya. Sementara segel roh menggulung diri, menutup menjadi seperti bola batu, fokus pada pertahanan dan membiarkan dirinya diinjak-injak seperti ini. Soyen sedang berpacu dengan waktu. Setiap menit, setiap detik adalah hal yang sangat penting baginya. Karakteristik segel roh justru membuat Soyen pusing. Tidak peduli seberapa banyak doqi dari dalam tubuh Soyen yang terkuras, bahkan doqi itu telah berubah menjadi kapak dan juga pedang yang kuat untuk memberikan tebasan pada segel roh yang sudah berubah menjadi bola batu.
Tapi tetap saja lapisan permukaan dari bola batu ini hanya meninggalkan sedikit bekas ketika diserang menggunakan kapak dan juga pedang yang terbentuk dari Doki. Souyen dengan wajah pucatnya. Apakah aku Souyen akan benar-benar tewas secara tidak adil dalam menghancurkan cangkang batu dari segel roh sialan ini? Doki, berjuanglah untukku dengan segenap kekuatanmu. Souyen mengerahkan seluruh Doki di dalam tubuhnya membungkus erat segel roh, dan Doki itu berputar dengan cepat hingga akhirnya membentuk sebuah pusaran, menciptakan suara mendesis bergesekan dengan lapisan batu yang tebal dari segel roh. Semakin lama, suara gesekan yang dihasilkan semakin tajam, membuat gendang telinga dari seorang Souyen terus berdengung dan meninggalkan rasa sakit. Tapi bola batu yang telah menyelimuti segel roh di dalamnya hanya terkikis sehelai rambut saja. Dan kali ini penyusupan dari api surgawi ledakan bumi bersama dengan leluhur roh pendendam mereka telah terus sedikit demi sedikit akan menguasai meridian yang seharusnya menjadi tempat bagi segel roh itu. Mereka telah benar-benar maju sekitar 1 jari. Souyen menyipitkan matanya dan dia berkata dengan kecepatan seperti ini ketika pertahanan bola batu dari segel roh hancur, bahkan aku belum sempat menyerapnya. Api surgawi dan juga roh hantu pasti sudah menyusup menguasai sepertiga tempat dari meridian milikku. Souyen lalu menyipitkan matanya mengingat seluruh legenda yang terkait dengan 3 keajaiban dunia ini. Dalam pikirannya berharap Souyen bisa mendapatkan sedikit pencerahan. Ketika Souyen berada dalam keadaan krisis, King Lin duduk bersila di lantai bawah mendengarkan cerita dari Zanlao yang menjelaskan situasi benua Dodi. King Lin terus menengok ke arah tempat Souyen berada di lantai atas. Kekhawatiran muncul dalam pandangan matanya yang kemudian dia berkata, "Aku ingin tahu apakah kakak Souyen baik-baik saja." Zanlao meskipun dia juga cukup khawatir, tapi tetap sepenuhnya percaya pada Souyen lalu menimpali, "Kau tidak perlu takut, bocah itu tidak terkalahkan. Bahkan aku pun harus mengagumi ketekunan yang dimiliki Souyen." King Ling menganggukkan kepalanya. Semoga saja kakak Souyen bisa sukses dan lancar. Percakapan dari mereka berdua kemudian kembali ke dalam benua Dodi untuk membantu King Lin dengan cepat mengenal benua Dodi ini. Zanlao telah menceritakan segala hal mulai dari sejarah benua Dodi hingga situasi saat ini dan juga prediksi di masa depan. King Lin mendengarkan hal seperti itu dengan penuh minat, terus-menerus kagum pada keajaiban benua Dodi. Tak satu pun dari mereka mengetahui pada saat ini Souyen sedang berjuang dalam situasi hidup dan mati. Souyen masih belum menemukan solusi dikarenakan bola batu yang telah menyegel tubuh dari segel roh hanya terkikis sedikit demi sedikit, sementara api surgawi dan juga roh hantu terus menyusup ke dalam sepertiga meridian kosong yang harus ditempati segel roh tersebut. Dengan masuknya api surgawi dan juga leluhur roh pendendam, tubuh dari Souyen telah menunjukkan sebuah reaksi yang cukup signifikan, karena saat ini seluruh tubuh dari Souyen berlumuran cairan merah. Bagian kiri terbakar oleh kobaran api, sementara bagian kanan tertutup oleh lapisan es tebal. Di sisi kiri, api itu disebabkan oleh aura dari api surgawi sebagai objek paling panas di dalam dunia. Sedangkan di sisi kanan yang telah membeku adalah mahakarya dari roh hantu sebagai objek yang paling dingin di dalam dunia ini. Di bagian tengah-tengah dari tubuh Souyen telah muncul garis hitam yang membentang dari dahi sampai bawah perutnya. Ketika api surgawi dan juga roh hantu menembus sedalam 1 jari lagi ke dalam meridian kosong dari teknik 8 surga yang ekstrim, garis hitam yang ada di tengah-tengah tubuh dari Souyen mulai menebal. Cairan merah merembes keluar dari dalamnya. Energi yang sangat kuat memotong sebenarnya akan merobek tubuh dari Souyen dari tengah jika sepertiga meridian kosong di dalam dirinya diisi oleh api surgawi dan juga roh hantu. Mungkin pada saat itulah tubuh Souyen akan benar-benar menjadi 2 bagian karena terbelah. Souyen hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan dia berkatakan, teknik kultivasi abnormal ini memang memiliki aspek-aspek yang tidak bisa dibandingkan dengan teknik yang lainnya. Aku bahkan tidak menyangka bahwa dengan meremehkannya sesaat dan tidak melakukan persiapan penuh, teknik 8 surga yang ekstrim yang biasanya lembut menjadi begitu mematikan selama
peningkatan levelnya. Mungkinkah surga memang bermaksud untuk menghancurkan aku, Soyen? Seiring berjalannya waktu, sisi kiri dari tubuh Soyen terus terbakar, sisi kanan terus membeku, menyebabkan kesadaran Soyen menjadi lebih kabur. Soyen sedikit mengangkat kepalanya, tatapan matanya melihat seolah-olah menembus cakrawala yang jauh. Dan kemudian ada 3 sosok bayangan muncul. Itu merupakan sosok King Haoran sebagai kaisar iblis, sosok kaisar Yao yaitu Yao Huan, dan satu lagi sosok yang mirip dengan Zhen Bufan, tidak lain merupakan ayah dari Zhenny dan juga kaisar ras manusia. Ketiga sosok ini seolah-olah hanya bayangan dari kesadaran Soyen, dan mereka bertiga tetap diam dalam konfrontasi. Posisi mereka tampak santai, namun membentuk batasan mereka sendiri, menjaga keseimbangan dengan setiap gerakan tangan. Soyen tidak tahu kenapa dia membayangkan dan juga memunculkan sosok ketiga kaisar tersebut. Mungkin karena ketiga keajaiban itu kebetulan mewakili 3 ras utama di dalam benua Dodi, dan ketiga kaisar itu juga merupakan perwakilan dari ras masing-masing, seperti King Haoran ras iblis, Kaisar Yao Zhan Huan dari ras Yao, dan juga ayah Zhenny dari ras manusia. Soyen menggelengkan kepalanya, menjernihkan pikirannya. Matanya tiba-tiba berbinar keseimbangan. Ya, aku hanya bisa memulai dengan keseimbangan. Ketiga ras ini selalu menjaga keseimbangan, dan ketiga keajaiban itu masing-masing melambangkan kekhasan dari ketiga ras tersebut. Penampilan mereka juga menjaga keseimbangan, tidak memihak ras manapun. Oleh karena itu, untuk menghancurkan perisai dari segel roh ini, aku harus menghancurkan titik keseimbangan di antara ketiga keajaiban. Aku sudah mengendalikan api surgawi dan juga roh hantu. Jika aku mengerahkan energi keduanya untuk menghancurkan bola batu yang telah menutupi segel roh, pasti hasilnya 2 kali lipat hanya dengan setengah usaha, dan prosesnya juga jauh lebih cepat. Soyen melihat secercah harapan, tak kuasa menahan diri untuk tertawa. Saat ini retakan di tubuh Soyen sudah sedalam 1 jari. Soyen kemudian bersemangat dan dengan cepat mengerahkan kekuatan api surgawi, ledakan bumi, dan juga kekuatan leluhur roh pendendam untuk melingkari segel roh yang telah dibungkus oleh bola batu tersebut. Pada saat ketiganya bersentuhan, energi yang sangat berbeda itu langsung menimbulkan kabut putih yang tebal dan juga gejolak energi kacau melonjak kemana-mana, merobek meridian Soyen. Rasa sakit yang hebat menyebabkan seluruh tubuh dari Soyen berkedut, tidak terkendali. Soyen berkata, baguslah, ada reaksi. Sambil menggertakkan giginya, Soyen mengerahkan api surgawi dan juga roh hantu untuk berputar mengelilingi segel roh sebagai pusatnya. Awalnya terdapat keseimbangan halus antara ketiga keajaiban tersebut, tapi api surgawi, ledakan bumi, dan juga leluhur roh pendendam adalah hal-hal yang telah ditelan oleh Soyen, meskipun mereka masih saling tolak. Dan ketika bertabrakan di dalam meridian Soyen, hal ini tidak mempengaruhi kemampuan Soyen untuk mengendalikan keduanya secara individu. Sambil menahan rasa sakit yang hebat, Soyen mempercepat putaran dari api surgawi dan juga roh hantu, menghancurkan setiap lapisan dari bola batu segel roh tersebut. Di dalam tubuh Soyen, pertarungan dari 3 keajaiban telah membentuk sebuah lingkaran misterius. Di sisi bagian kiri dari lingkaran berkobar kekuatan api, di sisi bagian kanan membeku dengan kekuatan dingin yang mengamuk, dan di tengah-tengahnya terdapat segel roh yang masih tetap sunyi, namun dengan gigih menjaga supaya perisai bola batunya tidak dihancurkan oleh benturan cahaya api dan juga arus dingin. Dari perputaran api surgawi, ledakan bumi, dan juga perputaran dari roh hantu, serta bagian tengah sebagai pusatnya adalah segel roh, mereka telah membentuk sebuah lambang mirip dengan Yin dan Yang. Soyen ketika menyaksikan hal seperti ini, dia berkata, sungguh menakjubkan. Diagram Yin dan Yang melingkar yang terdiri dari 2 objek berbentuk ikan yang biasa dikenal sebagai ikan Yin dan juga ikan Yang.
mampu melakukan rotasi yin dan yang, bertentangan dan juga penyelesaian timbal balik adalah akar dari seluruh penciptaan dan juga perubahan. Mungkinkah ketiga keajaiban dunia itu merupakan transformasi dari inti asal langit dan bumi? Bentuk yin dan yang mereka sebenarnya juga merupakan inti asal langit dan bumi tersebut. Gumam Shoyen pada dirinya sendiri. Ada sebuah legenda di dalam benua Dodi yang mengatakan siapapun yang bisa menyentuh asal mula langit dan bumi, maka mereka akan memiliki sebuah kesempatan untuk bisa memecahkan sangkar Dodi dan mencapai terobosan menuju level dewa perang atau kekuatan di tahap Dosen, di mana pada benua Dodi tidak pernah ada yang memiliki catatan tentang ketiga keajaiban yang bergabung membentuk ikan yin dan juga yang tersebut. Namun ini hanyalah sebuah praduga dari seorang Shoyen, tapi Shoyen tidak menyadari bahwa sebenarnya dugaannya itu sudah sangat tepat dengan kebenaran. Shoyen tidak menyadari semua ini dan Shoyen hanya dengan gugup mengamati situasi ketiga makhluk ajaib itu. Seperti yang diharapkan Shoyen, persimpangan antara api surgawi dan juga roh hantu yang telah terbentuk oleh energi yin dan juga yang tertinggi di langit dan bumi memancarkan energi yang bisa menyebabkan pikiran seseorang gemetar. Kali ini perisai batu pada segel roh dengan cepat terkikis, membuat segel roh berwarna hijau di dalamnya bergetar, berusaha untuk melawan. Namun akhirnya dia benar-benar tidak mampu melakukan perlawanan seperti ini. Shoyen menghela napas dengan lega. Namun pada saat ini, retakan di bagian tengah dari tubuh Shoyen sudah sedalam 3 jari, membuatnya nampak mengerikan. Shoyen kemudian berkata, apakah waktunya tidak cukup? Tiba-tiba dia menemukan sesuatu yang membuatnya sangat gembira. Sejak dia memisahkan api surgawi dan juga roh hantu untuk melemahkan perisai dari segel roh, kekuatan api surgawi dan juga roh hantu yang telah menyerang sepertiga meridian yang harusnya ditempati segel roh juga telah berhenti, memberikan Shoyen secercah harapan. Tanpa menunda lebih lama lagi, Shoyen menyerap segel roh yang sudah tidak memiliki perlindungan dari perisai bola batu ke dalam tubuhnya. Segel roh selama ini memprioritaskan tentang pertahanan tanpa adanya perlindungan dari perisai bola batu. Menyerap segel roh jauh lebih mudah daripada menyerap api surgawi dan juga roh hantu. Shoyen sambil sedikit tersenyum, dia berkata selanjutnya adalah proses pelahapan. Tubuh dari Shoyen yang hampir terbelah menjadi 2 bagian memperlihatkan jantungnya yang berdetak dengan kerangka yang telah menopangnya. Shoyen menjilat cairan merah di sudut bibirnya dengan pusaran doki. Dia menarik segel roh ke dalam dantian untuk menyatu dengan tubuhnya sendiri. Seolah merasakan bahaya, energi di dalam segel roh berwarna hijau itu yang baru saja diserap perlahan mengalir ke dalam tubuh dari Shoyen, melonjak dengan liar. Semburan energi berwarna putih abu-abu kali ini telah langsung menembus seluruh tubuh dari Shoyen. Hal itu membuat Shoyen kebingungan. Ketika aku melahap api surgawi dan juga roh hantu, mereka sama-sama keras menolak diriku, menyerap energinya. Tapi kenapa segel roh saat ini malah melakukan hal yang sebaliknya, memberikan lebih banyak energi pada tubuhku? Semakin banyak energi yang diserap Shoyen, pada akhirnya energi itu berubah menjadi abu-abu putih pucat. Hanya dalam waktu yang sekejap menyelimuti tubuh dari Shoyen, dan tiba-tiba saja Shoyen merasa ada yang aneh dengan tubuhnya, karena pada saat ini energi abu-abu putih pucat itu sebenarnya telah mengeras seperti lapisan batu yang bahkan membuat kulit dari Shoyen tampak sedikit mengeras. Ketika Shoyen menjentikkan jarinya, bahkan pada saat ini terdengar suara benturan seperti batu pada jari Shoyen. Hal tersebut membuat Shoyen berteriak, sialan. Energi putih abu-abu pucat ini sebenarnya bukan karena segel roh ingin memberikan seluruh kekuatannya padaku, tapi karena dia ingin mengubah tubuhku menjadi batu dan kemudian dikendalikan olehnya. Segel roh ini terlalu menakutkan
Dalam situasi krisis, Soyen buru-buru mengerahkan seluruh doki di dalam tubuhnya, memaksa energi putih abu-abu pucat keluar dari dalam dirinya. Tapi Soyen telah gagal. Meridian dan juga dokinya seolah-olah telah mengeras seperti batu beton. Hal itu bahkan mengalir dengan cara yang lambat. Soyen berkata semuanya sudah berakhir. Apakah aku akan benar-benar kalah oleh segel roh hari ini? Kesadaran dari Soyen mulai kabur. Seluruh tubuhnya secara perlahan mulai membatu, kecuali jantungnya, api surgawi dan juga roh hantu yang masing-masing menempati bagian mereka sendiri. Di tengah sebuah keputusasaan, kekuatan putih abu-abu dari segel roh benar-benar tidak mampu dan juga tidak berani mendekati jantung dari Soyen. Dan bahkan energi putih abu-abu ini juga tidak berani mendekati api surgawi dan juga roh hantu. Soyen kemudian berkata, dengan kekuatan api surgawi dan juga roh hantu ditambah dengan energi dari cairan suci Rasiao, kebuntuan ini pasti bisa dipecahkan. Tak lama kemudian, energi yang berwarna hijau kebiruan yang merupakan cairan suci dari Rasiao melonjak keluar dari dalam jantung milik Soyen. Dan hal seperti ini langsung menyelimuti kekuatan api surgawi ledakan bumi dan juga leluhur roh pendendam, menyebar melalui dua jalur meridian yang terpisah. Hal itu pada akhirnya terus mencairkan energi putih abu-abu yang telah membuat tubuh dari Soyen membatu pada saat ini. Adegan seperti itu kemudian dimanfaatkan oleh Soyen untuk menyerap kekuatan dari segel roh dan terus disatukan pada setiap sel dan juga kulit dari Soyen. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen berhasil menyerap kekuatan dari segel roh ini, lalu menempatkan dia pada sepertiga bagian yang ada di dalam meridian, sehingga menimbulkan keseimbangan pada tempat yang berada di dalam meridian Soyen itu yang telah diaktifkan menggunakan teknik 8 surga yang ekstrim. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.